saya lagi kedatangan teman nih, salah satu teman yang saya baru kenal sih. Kalau Bapak Azhar, Eh, Baru bergabung di grup komunitas saya. Ya, betul ya? nggih, nggih. Namanya siapa ya? Mbak Yati ya udah salah ya? Nggih, Yati. Mbak Yati. Assalamualaikum. Mbak Yati asal mana ya? Dari Blitar. Oh, dari Blitar. Oh, istri saya orang Blitar loh. Itu istri saya orang Blitar. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Iya, iya. Dia orang Kanigoro. Sampai Blitar mana? Lego. Oh, Ngeleko. Nggih. Oke, oke. Jadi Mbak Yati kepingin tahu kan kenapa sih saya bikin komunitas ini gitu ya. Nggih. Nah, jadi Mbak Yati saya jelasin ya, kenapa saya mau bikin komunitas AHJB gitu ya. Nah, saya bikin komunitas ini dasarnya mulai muncul ide di saat COVID dulu. Gitu ya, di saat COVID. Ya, udah lama sih, hampir 5 tahun loh, ya kan? Jadi tahun 2020 ya, tahun 2020 saya menemukan ide ini. Soalnya kan teman saya juga banyak TKI nih, bener nggak? Subhanallah. Saya juga berpikir dong, bagaimana cara saya supaya bisa berbagi, gitu. Ya, saya mencoba untuk memberi edukasi, juga memberi nasihat, ya. Bagaimana sih supaya bisa belajar pulang ke Indonesia bisa menjadi seorang katainlah wira swasta seperti kayak begitu, ya kan? Itu tujuan utama saya sebetulnya. Nah, kembali tanya, kan tidak semua orang juga bisa menjadi seorang wira swasta kan? Tidak semua dong. Nah, kalau mau bicara soal ini, saya dulu juga awalnya datang ke Hong Kong nggak ngerti dagang. Saya nggak ngerti dagang loh, ya. Jadi saya kembali ke kamera ya sebentar ya. Jadi teman-teman, ya inilah Mbak Yati ya. Mbak Yati ini asal dari Ngelego. Saya aja dia ngobrol, tujuan saya supaya teman-teman supaya dia ngerti ya, supaya dia ngerti tujuan saya bangun komunitas itu karena apa gitu. Nah, saya udah jelasin tadi di Facebook. Jadi dikarenakan saya banyak teman, banyak kenalan. Jadi saya belajar ya. Yang saya sering temukan dulu, ini yang pertama yang saya sering temukan, masuk akal tak ngomongan saya? Niat awal TKI itu umumnya datang ke Hong Kong maupun di negara lain pasti tujuan karena gaji kan? Iya. Pastilah itu kan Utama. artinya di pikiran mereka itu yang pertama kan? Iya. Tapi yang sering terjadi yang saya ngomong, terutama yang ya tentu ya kalau yang mentalnya kuat aman lah. Kalau mentalnya tidak kuat, akhirnya berapa bulan nggak tahan berhenti. Oke? Nah ini kita cerita yang bukan yang itulah. Nah sekarang saya cerita tentang TKI yang udah lama di Hong Kong nih, yang udah lama di Hong Kong. Jadi saya bisa cerita ini. Kalau sudah sampai 6 tahun, 8 tahun berarti lama dong. Ukuran Mbak Yati udah lama ya, betul sudah lama ya. Sudah lama ya. Iya. Idealnya berapa tahun sih Mbak Yati kalau di Hong Kong? Seharusnya kalau apabila itu benar-benar keberhasilan itu bisa mencakup ya. Sekarang seperti ini tentang ideal itu sebab satu persatu semakin kebutuhan semakin meningkat. Jadi kalau kita hitung dengan kebutuhan dengan kepentingan mana itu tadi semakin melonjak, apalagi semakin di zaman modern ini kan semuanya itu semakin serba maju, serba mewah itu tadi. Jadi untuk mencakupi di setinggi itu, di setingkat itu kita itu semakin banyak dan bahkan kebutuhannya makin banyak. Oke, saya paham. Iya. Jadi singkat cerita, ya mohon maaf ya saya potong ya. Enggak. Maksudnya biaya hidup tuh sudah pasti bertambah. Iya. Ya harus diakui memang benar sih. Makanya justru itu mumpung ada kesempatan masih di Hong Kong nih, ya kesempatan ini, momen ini seharusnya dipergunakan baik-baik. Ya, jangan sampai ya contoh malas bekerja kan tidak baik dong ya. Namanya kita kerja dapat gaji ya harus rajin bekerja, bener nggak? Nah di sini saya punya komunitas itu beda. Saya mengajak komunitas saya ini supaya belajar sesuatu ilmu ya, belajar sesuatu ilmu. Di mana ilmu ini tentu tujuan saya
supaya bisa cari uang di negara sendiri, Iya. gitu. Iya. Ya di situ saya ilmu yang saya bisa berikan. Soalnya kembali ngomong, kalau rata-rata TKI yang udah lama tinggal di Hong Kong, di tengah-tengah jalan ini mereka udah lupa dengan niat awalnya. Banyak yang kayak begitu saya lihatnya ya, perhatiin ngomong saya. Jadi banyak sekali. Ya mohon maaf ya, tentu Iya, saya enggak cerita semua ya, tapi banyak di antara TKI ini yang niat awalnya datang ke Hong Kong setelah lama tinggal di sini bisa berubah. Berubahnya karena apa? Jelas karena pergaulan. Pasti karena pergaulan. Ya. Yang saya rasa juga itu Apalagi? ternyata setelah kita itu sudah keluar dari rumah ya, ternyata kebutuhan itu nampak, kebutuhan yang nyata yang harus kita pakai, yang harus kita persiapan di rumah itu ternyata lebih nampak jelas. Maksudnya kebutuhan mana? Di Hong Kong apa di Indonesia? Kebutuhan di Indonesia. Oh, kebutuhan di Indonesia. Ketika masih di Indonesia, kita itu masih yang nampak mungkin kebutuhan untuk keseharian. Oke. Untuk pemasukan di keseharian itu Oke. agak Wah, ini menarik kita nih. sudah, Oke, terus sedikit lanjut. susah. Ya. Jadi setelah kita itu berada di luar negara, kita tuh semakin tahu ternyata kebutuhan tidak hanya cukup untuk keseharian, menu untuk tiap pagi, untuk Oke. ternyata masih Banyak hal-hal yang banyak tidak hal. terduga gitu Iya, ya. iya. Oke, Itu oke. dan itu kebutuhannya semakin yang mula-mula kita tuh tak tahu, semakin tahu, dan impian tuh semakin melonjak. Oke, Iya, oke, itu, oke, oke. Saya ngerti, saya ngerti. Iya, iya. Ah, ya. Kalau saya pribadi nilainya begini ya, mohon maaf ya, kita boleh berbeda pendapat ya. Iya. Kita boleh berbeda pendapat ya. Saya menilai, saya ukur dari ini ya, dari oke, katanya tadi Mbak Yati kan aja saya ngomong tentang Indonesia nih. Iya. Saya berpikir gini loh, ukuran kalau kita anggap ukuran UMR dah, gaji UMR dah, mengapa mereka bisa cukup loh? Ya kan? Bayangin aja, mengapa mereka bisa cukup dengan gaji UMR? Jadi sebetulnya masalah kebutuhan hidup itu relatif sih ya, relatif, tergantung dari manusianya. Kalau saya pribadi sih di situ ya. Itu kalau kita bisa ada gaji dalam UMR. Tetapi kalau sebagai kita orang kecil di taraf perkampungan pedesaan, jadi kita itu kan untuk pemasukan keseharian itu saja itu nanti kita kadang belum nampak gambar. Sekarang ini orang ramai suka-sukanya seumpama dalam rumah tangga itu yang penting itu keseharian. Tadi Bapak mengatakannya tentang UMR, mereka yang ada pekerjaan tetap, tetapi yang belum punya pekerjaan tetap itu kan kita itulah. Ya, saya paham. Jadi maksud saya yang tadi mengenai gaji UMR itu adalah mereka yang mempunyai pekerjaan, ya. Kalau bagi yang mereka tidak punya pekerjaan, itu kan ceritanya berbeda, ya. Jadi ya itulah makanya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ya tentu harus bekerja. Ya jangan lupa berdoa juga, bener nggak? Kalau hanya bekerja tanpa berdoa ya nggak bisa. Sebaliknya berdoa aja tanpa bekerja ya nggak bisa juga. Ya, jadi harus kita gantungkan harapan kita kepada Tuhan. Itu yang benar. Jadi apresiasi kesehariannya kita harus tetap kita azam kita, impian kita harus tetap kita istilahnya itu kita Oke, mungkin saya lanjutin ya. Saya ngerti apa yang mau dimaksud dengan Mbak Yati ini. Jadi Mbak Yati harus fokus pada tujuan hidup. Itu harus fokus. Kalau kita nggak fokus, nggak bisa. Makanya tadi saya kan ngomong, banyak TKI di sini ketika sudah niat awalnya sudah dia lupa, dia bingung, dia nggak fokus lagi, ya. Jadi nggak bisa, kita harus fokus dengan tujuan hidup kita. Kalau nggak fokus, ya waktu ini kan nggak bisa kita ajak kompromi, bener nggak? Waktu terus berjalan, bayangin aja, sekarang sudah bulan 5,
7 bulan lagi kita tahun baru lagi. Iya. Kita harus berterima kasih dulu pada Iya, Tuhan yang amin. sampai sekarang ini memelihara hidup kita. Ya, oke teman-teman, sekian dulu ya, Mami. Salam kenal ya. Nama saya Chandra. Terima kasih udah menonton tayangan Facebook ini. Bye bye. Sampai Oke, silakan makan dulu. Anjir.